Kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Maka kau akan memenangkan 1000 pertempuran. Begitulah sebuah quotes dari Sun Tzu, memiliki penjabaran yang sangat luas serta mendalam. Salah satunya adalah untuk mengenali musuh. Bukan hanya sekedar tahu siapa dia, tetapi memahami seluk-beluk mereka, baik kekurangan, kelebihan. Bahkan kalau perlu, kita harus mampu mengerti pola pemikiran mereka. Apakah hal ini bisa diterapkan di sepak bola? Tentunya. Karena dengan mengetahui lawan yang akan kita hadapi, minimal kita bisa menyusun strategi atau formasi terbaik sebelum kita bertanding. Hal ini tentu akan berpengaruh besar untuk hasil pertandingan nantinya. Pertanyaannya adalah, klub mana aja sih yang bakal jadi ancaman Persiba di Asprof DIY? Dan gimana cara mereka bisa begitu mengancam? Setelah kami melakukan riset ringan, kami akhirnya memutuskan ada 2 klub yang harus diwaspadai oleh Persiba Bantul musim depan. Yang pertama adalah Sleman United, dan yang kedua adalah adik kecil Persiba Bantul sendiri, yakni Protaba. Kenapa? Mari kita bedah satu persatu. Mulai dari background tim tersebut. Yang pertama ada Sleman United, klub yang berdiri tahun 2012. Sangat muda tentunya. Bahkan tim tersebut belum genap 10 tahun, namun sudah menjadi ancaman yang paling besar di DIY. Untuk detail yang lebih mendetail tentang klub ini, nanti akan kita bahas di video yang terpisah. Namun yang perlu digarisbawahi atau di headline adalah Sleman United musim lalu, mereka bisa sampai ke babak 16 besar Liga 3 dengan status runner-up group, di mana mereka secara ajaib mengalahkan Persiba Bantul dengan skor tipis 3-2. Ya mungkin pandemen semua tahulah golnya seperti apa. Hal ini sangat patut diwaspadai. Kita yang tadinya di atas angin sebagai tuan rumah bertanding dengan klub yang jarang didengar namanya di sepak bola nasional, malah tergembosi. Dan kita akhirnya finish sebagai juru kunci di 32 besar tersebut. Yang kedua dari Sleman United adalah mengutip dari sindonews.com bahwa Ketua Pengcap Sleman mengisyaratkan bahwa tim kecil yang sebelumnya dibentuk untuk membantu PSS Sleman karena dirasa PSS Sleman telah cukup mampu tanpa mereka, akhirnya mengalihkan perhatiannya untuk mengorbitkan Sleman United, yang artinya support dari stakeholder sepak bola Kabupaten Sleman sangat besar. Dan terakhir, CEO Sleman United adalah wakil ketua dari Asprof PSSI DIY. Selanjutnya ada Protaba. Sebenarnya ini patut kita sayangkan ya. Ketika ada 2 tim asal Bantul yang semestinya saling mendukung dan berjalan berseiringan, harus saling sikut-menyikut di 32 besar musim lalu. Klub yang lahir setelah gempa, tepatnya tahun 2007 ini, menurut Wikipedia adalah satelit dari Persiba Bantul. Meskipun status satelit ini masih harus dipertanyakan. Pasalnya, untuk dikategorikan sebagai tim satelit, mestinya Protaba itu harus berada dalam satu badan hukum yang sama dengan tim induknya. Itu jika kita melihat sepak bola luar negeri. Nah, tetapi Protaba ini tidak berada dalam naungan PT Bantul Jaya Utama, yang artinya keduanya merupakan 2 tim yang terpisah dan tidak ada hubungan secara profesional. Karena badan hukum yang menaunginya berbeda, pasti kepemilikannya pun berbeda. Dan karena pemiliknya berbeda, yang masing-masing pasti punya keinginan dan kepentingan masing-masing, di masa depan sangat mungkin akan ada konflik of interest di antara kedua klub tersebut. Ya, kita berharap semoga saja tidak sih. Hal-hal tersebutlah yang akan menjadikan derby Projo Taman-Sari menarik dan patut untuk diwaspadai oleh manajemen. Terlebih, beberapa mantan pilar Persiba Bantul seperti Sarjono musim lalu memperkuat Protaba dan akan menjadi ancaman lini belakang Persiba Bantul musim ini. Mungkin itu saja penjabaran kenapa kedua tim tadi itu menjadi ancaman yang patut untuk diwaspadai. Kemudian setelah tahu ancaman dari klub ini,
gimana sih kita menyiasati, terus gimana Persiba baik dari sisi tim maupun dari sisi manajemen nantinya untuk bisa lolos, seenggaknya lolos dari Asprof DIY. Untuk pemain maupun manajemen saya rasa di awal ketika pembentukan adalah memasang target yang rasional dan realistis. Dan yang pasti adalah ketika sudah menetapkan target harus menunjukkan upaya untuk mencapai target tersebut. Ya kalau bahasa Jawa kasarnya ya targetnya yang awal musim ki opo ya mbuh piye carane targetku kudu tercapai, ra urusan. Kalau untuk kita sendiri sebagai supporter tentunya datang menyaksikan pertandingan itu adalah sebuah keharusan. Lebih bagus lagi kalau kita datang berdiri dan menyanyi, seenggaknya untuk meningkatkan moral pemain-pemain Persiba Bantul dan meneror tim-tim lawan untuk menunjukkan superioritas Persiba Bantul sebagai klub raksasa DIY. Kemudian setelah info yang kami terima terkait dengan pelaksanaan Liga 3 nanti, setelah rapat antara Ketua Umum PSSI dan perwakilan dari masing-masing Asprof, Liga akan dimulai pada bulan Oktober dengan berbagai catatan tentunya, terutama kesehatan dan lain-lain, keamanan. Formatnya nanti yang sudah bocor itu hanyalah berformat home turnamen. Ya meskipun kata-kata home turnamen ini pun masih abu-abu ya, maksudnya bukan home turnamen yang abu-abu, tapi bagaimana implementasi home turnamen ini sendiri. Apakah provinsi saja yang home turnamen, ataukah hanya nasional saja yang home turnamen, ataukah keduanya? Dan home turnamen ini pun masih bisa divariasi. Maksudnya seperti ini. Bisa saja 12 tim Asprof DIY menggunakan sistem gugur dalam format home turnamen. Bisa juga tetap menggunakan grup namun single match dan home turnamen di dua tuan rumah. Makanya variabel-variabel yang ada ini banyak. Yang pasti adalah strategi yang paling standar dan paling dasar adalah ketika menghadapi dua tim tadi, ya kita mau nggak mau minimal harus imbang. Kalau bisa ya menang. Tapi kalau semisal nanti sistem gugur, ya menang harga mati. Kalau memang ingin menjuarai Liga 3 Provinsi DIY, karena kita nggak tahu sistem nasionalnya nanti akan seperti apa. Apakah juara dari masing-masing provinsi saja, ataukah ada slot misal juara 1 dari juara 2 atau seperti apa, itu masih sangat mungkin untuk berubah. Karena ya kita tahu dengan kondisi liga yang hanya akan berjalan 3 bulan, formatnya home turnamen, dan untuk meringkas waktu agar kalendernya nanti tidak molor, pastinya format tercepat yang akan dipilih. Dan kemungkinan adalah format yang tercepat yang dipilih adalah penggunaan sistem gugur dari tingkat provinsi sampai tingkat nasional, di mana hanya juara masing-masing provinsi saja yang akan melaju ke babak nasional. Jadi nanti putaran nasional terdiri dari 34 tim berlaga di babak gugur di satu venue karena home turnamen. Sampai nanti di final memperebutkan juara, dan dua finalis ini nanti yang akan promosi ke Liga 2. Makanya ya sekarang kita yang pasti adalah mendesak Asprof DIY untuk segera merilis format kompetisi yang akan digunakan. Kalau memang belum terumuskan ya desak untuk segera merumuskan, seperti itu. Jadi kita bisa mendapat kejelasan gitu. Nanti kira-kira model kompetisinya seperti apa, persiapan tim harus seperti apa, dan manajemen sendiri pun akan terbantu gitu. Kalau misal udah tahu format kompetisinya itu akan seperti apa, karena mereka perlu range dana, menyusun anggaran dana kira-kira yang akan dibutuhkan berapa. Apabila bertanding sekian pertandingan tuh berapa uang yang harus dikeluarkan dan lain-lain. Itu untuk Liga 3 Asprof DIY sampai nasional. Pertanyaan terbesarnya adalah mampu nggak nih Persiba? Ya kalau sekarang sih dengan kita nggak tahu materi pemain, kita nggak tahu susunan manajemen yang sekarang, kita nggak tahu penyandang dana dari mana, kita nggak bisa banyak berekspektasi. Yang pasti kita hanya bisa menunggu realisasi statement dari Bapak Manajer Operasional kita, Bapak Rumawan, yang dilansir oleh Tribun Jogja. Beliau mengatakan bahwa Persiba akan memulai seleksi akhir Juli dan mulai
minggu ini beliau akan mencari penyandang-penyandang dana, calon-calon penyandang dana. Dan memang dari beberapa hari sebelumnya sudah mengkonfirmasi, sudah melakukan kontak dengan para calon penyandang dana ini. Ya, jika memang nanti hingga lebih dari tanggal 25, lambat-lambatnya tanggal 29 Juli, belum ada kabar yang positif dari manajemen, ya kita harus mendesak. Kita harus mendesak manajemen agar apa? Agar persiapannya itu lebih matang. Mengingat pengalaman kita 2 musim terakhir ketika persiapan itu sangat mepet, yang terjadi adalah kita gagal lagi dan gagal lagi. Maka dari itu yang paling penting adalah target kita itu apa musim ini dan gimana realisasinya, gitu. Gimana pembentukan timnya dan lain-lain. Dan untuk kita untuk masa-masa persiapan ini sembari menunggu kepastian dari pembentukan tim, ya kita bisa ramein sosmed, kita ramein jalan-jalan, kita ramein Twitter, Instagram, Facebook dengan hashtag-hashtag atau slogan-slogan atau ujaran-ujaran untuk tim ini agar segera untuk membentuk tim. Untuk apa? Agar calon-calon investor atau calon-calon sponsor atau calon-calon official partner itu bisa melihat, oh ternyata Persiba Bantul fansnya masih banyak, oh ternyata ada pasar di Bantul, oh ternyata ada keuntungan ketika kita mengucurkan dana untuk Persiba Bantul. Maka dari itu nggak ada salahnya untuk kita mulai Persiba Bantulkan sosmed kita. Sepertinya sekian dari kami. Mohon maaf atas banyak salah-salah kata dalam penyampaian podcast ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini untuk tetap bisa mengabarkan info-info dan juga bisa membuka sarana untuk kita berdiskusi bersama. Dan tak lupa selalu saya ingatkan bahwa kolom komentar terbuka untuk siapa saja. Jadi yang mau berdiskusi, mau men-sharing informasi atau mau memberikan bahan bacaan literasi, entah itu berupa paper ataupun buku atau esai yang lain-lain yang berhubungan dengan perkembangan Persiba Bantul atau sepak bola itu sendiri, silakan cara-cara di bawah karena kolom komentar itu adalah milik teman-teman semua. Di sini kita belajar bareng. Terima kasih dari saya, cukup sekian, salam.